Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ganis Rodhiaullah dari semester 4 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai penerapan metode pemberdayaan dalam penyuluhan pertanian. Dalam menerapkan metode pemberdayaan penyuluhan pertanian, ada beberapa tahapan, yaitu ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu tahap identifikasi keadaan, masalah, dan potensi. Dalam mengidentifikasi keadaan ini menggunakan alat yang bernama PRA. Jadi alat PRA ini digunakan untuk mengidentifikasi keadaan suatu wilayah yang di dalamnya berisi tentang masalah, potensi, maupun keadaan wilayah secara umumnya. Kemudian yang kedua, penyusunan strategi. Dalam penyusunan strategi ini menggunakan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kemudian peluang, kemudian ancaman, dan kelemahan. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan atau pelatihan. Jadi setelah didapatkan strategi, kemudian melaksanakan pelatihan menurut strategi yang didapatkan. Setelah pelatihan didapatkan, kemudian yang keempat, pelaksanaan hasil pelatihan. Jadi setelah mendapatkan materi dari pelatihan, kemudian materi tersebut diimplementasikan dalam masyarakat. Yang kelima ada pendampingan dan pemandirian. Kemudian yang keenam ada evaluasi pemberdayaan. Kemudian pemberdayaan masyarakat tani Desa Ngerangan. Desa Ngerangan adalah desa yang memiliki luas wilayah 294,75 hektar. Sebagian besar lahan di Desa Ngerangan merupakan lahan pertanian dengan jenis tanah lempung atau gurmusol. Kemudian tanaman komoditas di Desa Ngerangan yaitu ada komoditas tanaman pangan dan palawija. Mayoritas warga di Desa Ngerangan bekerja sebagai petani dan buruh. Kemudian apa saja potensi yang ada di Desa Ngerangan? Yaitu yang pertama, memiliki lahan pertanian yang luas. Kemudian memiliki komoditas unggulan yaitu berupa padi dan ketela. Yang ketiga, merupakan desa cikal bakal angkringan. Yang keempat, solidaritas dan kekompakan masyarakat baik. Kemudian yang kelima, terdapat lahan terbuka hijau yang luas. Kemudian permasalahan yang ada di Desa Ngerangan, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan warga mayoritas SMP ke bawah. Jadi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ngerangan ini tergolong menengah ke bawah. Kemudian sumber daya air kurang. Jadi apabila memasuki pada saat musim kemarau, di Desa Ngerangan dalam sektor pertanian mengalami kesulitan dalam mendapatkan air karena Desa Ngerangan terletak dekat dengan daerah pegunungan. Kemudian yang ketiga, lahan pertanian belum semua dimanfaatkan. Jadi ada lahan pertanian yang luas yang dimiliki oleh Desa Ngerangan, namun semuanya itu belum dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan penanganan pasca panen belum berorientasi pada pasar. Jadi kebanyakan petani di Desa Ngerangan ini hasil panen yang mereka dapatkan kebanyakan hanya untuk dikonsumsi sendiri, belum memiliki orientasi ke pasar. Jadi setiap hasil produk panen yang mereka dapatkan hanya disimpan kemudian digunakan untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Pada analisis SWOT ini dilakukan analisis yaitu mengenai faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal yaitu terdiri dari kelemahan dan kekuatan. Kemudian pada faktor eksternal ada peluang dan ancaman. Dari hasil analisis SWOT ini didapatkan bahwa Desa Ngerangan berada pada kuadran 2. Artinya
Desa Ngerangan memiliki kekuatan yang baik dari segi internal. Untuk itu, strategi yang tepat untuk pemberdayaan Desa Ngerangan adalah menggunakan strategi diversifikasi, yang artinya menggunakan potensi lokal yang dimiliki untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Setelah didapatkan strategi yaitu memanfaatkan potensi lokal, kemudian yang selanjutnya adalah tahapan penguatan atau pelatihan. Melihat dari analisis di atas, kegiatan penguatan yang cocok diberikan untuk warga Desa Ngerangan adalah kegiatan pelatihan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal. Karena strategi dari analisis SWOT tadi menunjukkan bahwa Desa Ngerangan memiliki kekuatan dari segi internal, jadi untuk pelatihannya yang tepat yaitu untuk mengembangkan potensi lokal, yaitu melalui pengelolaan desa wisata. Yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atau pelaksanaan hasil dari kegiatan pelatihan. Dalam melakukan kegiatan didasarkan pada pengembangan potensi lokal yang ada di Desa Ngerangan dengan baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya alamnya. Jadi potensi lokal yang ada di Desa Ngerangan ini bisa dikembangkan, karena pada saat ini di Desa Ngerangan di setiap RW memiliki keunikan masing-masing, yaitu mereka memiliki industri rumah tangga. Jadi potensi-potensi dari setiap dukuh mereka kembangkan, jadi setiap warganya sangat produktif. Kemudian ada tahap pendampingan. Tujuan utama dalam kegiatan pendampingan adalah percepatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola desa wisata dengan pengembangan kekuatan daya potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Di Desa Ngerangan pada saat ini setiap RW sudah memiliki produk unggulan masing-masing. Produk tersebut berupa produk makanan dan kerajinan. Salah satunya adalah Kampung Ketela. Jadi di Kampung Ketela tersebut memiliki komoditas unggulan yaitu berupa ketela. Nah, kemudian masyarakat di sana mengembangkan ketela tersebut menjadi olahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Dalam tahapan evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan perilaku penerima manfaat dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Ngerangan. Diharapkan akan terjadinya perubahan perilaku pada setiap masyarakatnya. Jadi di evaluasi ini diharapkan seluruh masyarakat Desa Ngerangan ini bisa memiliki perubahan perilaku pada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Seperti contohnya, yang sebelumnya tidak kompak menjadi lebih kompak, yang sebelumnya dalam kegiatan masih bergantung pada pemerintah bisa menjadi mandiri. Kemudian untuk rekomendasinya, diharapkan kedepannya ada lebih banyak program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Ngerangan. Rekomendasi program yaitu program yang lebih mengutamakan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat tidak bergantung bantuan dari pemerintah. Program pemberdayaan yang lebih mencakup segala hal, tidak hanya pengembangan produk, namun juga pengembangan sumber daya manusia agar kecerdasan masyarakat terasah dalam pengetahuan maupun pemanfaatan teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.